Kok tahun 2024 ini banyak banget ya kejadian turbulensi ekstrim? Bahkan sampai ada yang meninggal. Apa naik pesawat sekarang sudah nggak aman lagi ya? Tapi mau nggak mau, kalau kita harus melakukan perjalanan sampai ke luar negeri, pilihannya ya naik pesawat. Tapi kalau kita lihat di berita-berita, kok ngeri ya? Ada yang sampai nyangkut di atap kabin pesawat, dan bahkan sampai ada yang meninggal karena serangan jantung akibat turbulensi yang hebat. Turbulensi sekarang jadi ancaman serius untuk seluruh maskapai. Walau pesawat pada umumnya selalu selamat dari turbulensi ekstrim sekalipun, tapi kerugian yang diakibatkan itu sangat besar dan bisa fatal bagi para penumpang yang mengalami cedera serius akibat dari turbulensi tersebut. Belum lagi trauma yang ditimbulkan yang bikin kita jadi malah takut naik pesawat. Awal Juli lalu, pesawat yang saya tumpangi juga mengalami turbulensi yang menurut saya itu lumayan kenceng. Nanti deh saya ceritakan kejadian lengkapnya di akhir-akhir video. Dan kalau kalian juga punya pengalaman kena turbulensi, silahkan ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Awal Agustus kemarin, Korean Airlines yang terbang dengan tujuan ke Mongolia itu kena turbulensi hebat selama 15 detik. Turbulensi terjadi setelah kabin kru membagikan makanan, dan kalau kita lihat di video atau di foto, di situ banyak makanan berhamburan di lantai. Beberapa penumpang pesawat luka-luka dan diantaranya patah tulang. Korean Airlines juga baru-baru ini memberikan aturan terbaru bahwa mereka tidak lagi menyajikan instant ramen noodle atau mie ramen instan untuk economy class karena kuap panasnya dinilai bisa membahayakan saat terjadi turbulensi. Awal Juli bulan lalu, Air Europia yang terbang dari Madrid dengan tujuan Uruguay juga mengalami turbulensi hebat dan harus melakukan pendaratan darurat di Brazil. Sekitar 30-an orang luka-luka atas kejadian tersebut. Pesawat ini mengalami mild turbulence atau guncangan sedang selama 20 menit sampai akhirnya pesawat tersebut ngedrop sampai 400 meter ke bawah. Penumpang yang mengalami cedera serius adalah mereka yang tidak mengenakan sabuk pengaman, mereka yang masih berlalu lalang di koridor saat mild turbulence terjadi, dan mereka yang tidak mengenakan sabuk pengaman di tempat duduk mereka, walau kru kabin sudah memperingatkan mereka untuk mengenakan sabuk pengaman. Interior pesawat rusak parah ya, bahkan sampai ada penumpang laki-laki yang nyangkut di atas kompartemen kabin akibat dari turbulensi ekstrim tersebut. Di video sebelumnya juga saya sudah bahas tentang Qatar Airways yang terbang dari Doha tujuan Dublin, Irlandia dan mengalami turbulensi hebat. Pesawat mengalami guncangan hebat berkali-kali yang mengakibatkan 12 orang mengalami luka serius. Sebenarnya turbulensi ini adalah hal yang biasa di dunia penerbangan ya. Di laut aja pasti ada masanya saat gelombang tinggi dan kapal atau perahu yang berlayar pasti terguncang naik turun akibat gelombang tinggi. Tapi turbulensi ini jadi masalah serius saat Singapore Air yang terbang dari London menuju Singapura kena turbulensi hebat di atas airspace Myanmar. Penyebabnya clear air turbulence, turbulensi yang terjadi tanpa ada tanda-tanda apapun dan terjadi saat langit cerah nggak bisa diprediksi. Dari situlah akhirnya dunia penerbangan merubah beberapa aturan di dalam kabin pesawat selama penerbangan. Dan saya pun mengalaminya waktu saya terbang dari Bali ke Kuala Lumpur, Malaysia. Saya cerita sedikit ya. Awal Juni kemarin saat terbang naik Batik Air Malaysia dari Bali ke Penang, tapi transit di Kuala Lumpur. Sepertinya para kru kabin itu sudah diberi peringatan bahwa penerbangan kita ini bakal kena turbulensi. Tapi ini bukan clear air turbulence ya. Ini lebih ke turbulensi karena cuaca buruk. Selama penerbangan, kita sudah dikasih tahu kalau nanti akan ada turbulensi. Jadi tetap di tempat duduk dan selalu mengenakan sabuk pengaman selama penerbangan. Ada satu cewek bule yang mau ke toilet, tapi dikasih tahu kalau toilet belum bisa digunakan. Beberapa kali itu cewek mau berdiri dari tempat duduknya, tapi tetap disuruh duduk karena tanda pasang sabuk pengaman masih menyala. Mungkin karena sudah nggak tahan ya, si cewek ini akhirnya berdiri lagi mau ke toilet dan langsung dibentak sama kru kabin lewat speaker. Remain seated, remain seated. Tiba-tiba semua hening dan tercengang mendengar teriakan kru kabin. Well, saya nggak menyalahkan keduanya ya. Kru kabin sudah berusaha untuk menjaga agar semua penumpang selamat. Tapi si penumpangnya juga mungkin sudah nggak tahan mau ke toilet. Jadi ya suasana di kabin waktu itu agak tegang ya. Akhirnya setelah semuanya kondusif, kita dibolehkan menggunakan toilet. Kru kabin membagikan makanan pakai troli, tapi mereka sudah tidak lagi menyajikan minuman panas seperti teh
kopi, atau makanan berkuah panas seperti mie instan. Karena kalau terjadi guncangan, kuah panasnya itu atau minuman panasnya itu bisa membakar kulit penumpang tersebut. Atau air panas dari termos bisa membakar kulit yang terkena tumpahan air panas tersebut. Makanya sekarang para kru kabin sudah tidak lagi menyajikan minuman panas atau makanan berkuah panas. Enggak berapa lama, pilot mengumumkan kalau penumpang dan kru kabin harus kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Dan iya aja dong, selang beberapa waktu pesawat bergetar, tiba-tiba naik drastis dan turun lagi hanya dalam hitungan detik. Itu rasanya kayak kita naik wahana permainan yang naik, habis itu dijatuhkan. Rasanya kayak gitu. Kejadiannya nggak berlangsung lama sih, tapi jujur bikin saya agak takut ya buat melepas sabuk pengaman. Intinya sih turbulensi ini nggak bisa dihindari. Dan sayangnya kasus turbulensi ini makin meningkat pesat. Turbulensi karena cuaca buruk itu masih bisa dimaklumi. Karena kita para penumpang sudah diberi peringatan dulu. Jadi kita sudah bersiap menyimpan semua benda-benda seperti laptop atau tablet atau apapun yang ada di tray depan kita. Langsung kita masukin ke dalam tas. Sabuk pengaman selalu kita pasang kencang dan berdoa. Tapi tantangan dunia penerbangan saat ini justru bukan cuaca ekstrim, tapi clear air turbulence. Yang kejadiannya itu akibat perubahan pergerakan angin saat udara sedang cerah, jadi nggak bisa diprediksi. Sedangkan radar yang ada di pesawat itu baru bisa mendeteksi turbulensi akibat cuaca ekstrim seperti badai. Karena di udara ada kepadatan titik-titik air yang bisa diprediksi oleh radar tersebut. Tapi kalian nggak perlu takut kok, pesawat yang kita tumpangi ini sudah dirancang untuk bisa survive turbulensi ekstrim sekalipun. Sebagai penumpang, yang bisa kita lakukan adalah menjaga agar kita tidak cedera serius akibat dari turbulensi. Caranya ya selalu pasang sabuk pengaman, jangan sampai lepas walau kita sudah boleh melepas sabuk pengaman. Kecuali kalau kita mau ke toilet ya, itu beda cerita. Dan kalau mau ke toilet, usahakan saat tidak ada antrian. Ini untuk mencegah agar saat turbulensi terjadi, kita tidak sedang berdiri di koridor lagi ngantri di depan toilet. Orang-orang yang cedera serius, yang sampai tulangnya retak atau bahkan patah, dan baru-baru ini juga ada yang sampai nyangkut di atap, itu adalah mereka yang nggak pakai sabuk pengaman. Atau mungkin bandel ya, dikasih tahu suruh pasang sabuk pengaman, tapi masih dihiraukan. Dan jangan sampai deh kita jadi penumpang pesawat model gitu. Berikutnya, simpan barang-barang kita di dalam tas, tidak di atas tray lipat di depan kita. Karena barang-barang ini bisa melukai kita sendiri atau penumpang lain saat turbulensi terjadi. Dan juga barangnya bisa rusak ya. Apalagi kalau itu laptop atau iPad. Kan sayang kalau sampai rusak. Dan yang terakhir, penting banget kalian untuk share video ini di sosial media. Biar mereka yang mau melakukan penerbangan ke luar negeri bisa paham bahwa kondisi sekarang-sekarang ini memang lagi ekstrim-ekstrimnya akibat dari pemanasan global. Kita sebagai penumpang hanya bisa melakukan tindakan bagaimana meminimalisir cedera kalau turbulensi sampai terjadi pada pesawat yang kita tumpangi. Ya pastinya kita semua nggak mau ya sampai kena turbulensi. Maunya sih penerbangan kita lancar selamat sampai mendarat di negara tujuan. Tapi kalau sampai itu kejadian, setidaknya kita sudah melakukan pencegahan dengan tetap memasang sabuk pengaman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.